Halo Sobat Kominfo, selamat datang di podcast Kepoin Yuk. Punya Din Kominfo bersama Novita di sini sebagai host. Nah, Sobat Kepo, gimana kabarnya hari ini? Sudah siap belum buat ngobrol-ngobrol santai tapi tetap seru? Nah, kali ini kita akan membahas satu kegiatan yang lagi menjadi pusat perhatian magnet baru buat warga di Temanggung, yaitu ada kegiatan tentang Car Free Day Panorama Temanggung di Lingkar Ngadirejo. Nah, bayangin deh, suasana pagi yang segar, kita bisa olahraga pagi, bisa makan-makan di stand kuliner, ada hiburan, bahkan ada pelayanan publik dari berbagai instansi. Semua tumplek-blek di satu lokasi aja. Nah, kira-kira apa sih yang membuat CFD Panorama Temanggung ini berbeda dengan CFD yang ada di tempat lain? Ayo kita kepoin bareng narasumber kita hari ini. Beliau sudah hadir di studio kita. Ada inisiator dan ketua CFD Panorama Temanggung. Beri aplaus untuk Bapak Tambun. Selamat datang Bapak Tambun. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat Bapak. Sibuk nggak Pak ini hari-hari ini? Ya kemarin aja mungkin pas Car Free Day, kalau sekarang sudah hari biasa. Sudah slow gitu ya Pak? Ya. Ya Bapak, mari kita membahas tentang Car Free Day Panorama Temanggung Pak. Kalau boleh Pak, kami diceritain dulu dong apa sih itu Car Free Day Panorama dan kenapa lokasinya itu dipilih di Lingkar Ngadirejo? Ini gini, sebetulnya kan dulu pernah ada Ngadirejo. Iya, pernah dengar itu? Ya, pernah ada Ngadirejo. Itu kalau tidak salah setiap minggu pagi. Iya. Kebetulan kami juga panitia di situ, dan dari beberapa desa pemuda juga ikut di situ. Tapi ternyata semakin lama semakin meritili, Mbak. Iya. Semakin meritili, semakin banyak berkurang keterlibatannya, sehingga dengan sendirinya tutup. Dan kendala juga kalau di Ngadirejo itu jadi pengalaman kita, karena di sana itu pertokoan dan toko-toko umum, sehingga kalau ketutup itu mereka tidak rela kalau ketutup itu, dan sehingga akhirnya bubar yang Ngadirejo. Sehingga kalau kita kok berinisiasi memakai jalan lingkar, yang pertama perizinan di waktu Ngadirejo itu susah, harus sampai provinsi karena itu jalan provinsi. Betul. Dan yang kedua, kalau di Car Free Day Panorama ini jalan kabupaten Pak, sehingga perizinannya lebih mudah. Itu yang pertama. Yang kedua, kami dari hasil riset kami juga bahwa di Car Free Day Panorama itu sebelum ada Car Free Day Panorama, minimal setiap minggu itu 60 sampai 70 orang itu jalan-jalan di sana, lari-lari di sana. Sempat kami juga tanyakan, kenapa kok larinya di sini? Di sini bagus dan lain-lain. Kalau siang banyak mobil kendaraan luar kota yang berhenti di sana. Kami tanya juga, kenapa kok di sini, Pak? Di sini itu bagus, alamnya, perumahannya juga belum banyak. Terus dari hasil riset kami seperti itu, dan kami juga tahu kalau di Car Free Day Panorama itu kenapa kita hanya sebelah timur, Mbak? Pedagang itu kan hanya sebelah timur. Lah sebelah barat kan sama sekali tidak diperbolehkan parkir dan aktivitas pedagang. Ya, aktivitas hanya untuk jajan dan duduk-duduk saja. Karena dari jembatan yang sebelah selatan batas Car Free Day yang berbatasan dengan Petir, dan jembatan yang sebelah utara itu ternyata dari depan rusun sampai ke sana itu tanah pemerintah semua, Mbak. Ada bengkok, ada aset pemerintah, sehingga untuk berapa tahun ke depan masih aman, tidak akan tertutup bangunan. Iya. Lalu Bapak, kenapa sih CFD Panorama ini menjadi salah satu hal yang sedang dibicarakan banyak orang? Sebenarnya tuh tujuannya apa? Kok ada CFD di Lingkar Ngadirejo? Yang pertama, kebetulan kami dari searching di Google, ternyata kalau Car Free Day dengan panorama alam, dengan pemandangan alam di Indonesia itu hanya 6, Mbak. Itu di Jawa Barat, di Bali, di Lumajang Jawa Timur, di Bandung, di Garut, terus ada satu lagi kalau nggak salah itu di daerah Lombok.
Iya. Itu ada itulah. Ternyata kita punya itu kenapa nggak dipakai, Mbak? Kita sudah jadi yang ada. ketujuh dong, Pak. Alhamdulillah, nanti bisa lihat-lihat di Google. Iya. Kita sudah ketujuh dan alhamdulillah terima kasih juga kepada Pemda. Kebetulan kalau kita cek CFD panorama CFD dengan view alam di Indonesia pasti Sudah CFD masuk. Lalu, Bapak, kegiatannya apa aja sih yang biasanya ada di CFD ini? Oh. Apakah hanya olahraga Oh saja? enggak, Mbak, banyak sekali, Mbak. Iya. Yang pertama jelas orang olahraga, Betul. jalan-jalan. Terus yang kedua jajan pasti, Mbak. Apalagi di CFD Panorama ini dari makanan jadul sampai makanan termodern pun ada. Karena kita kan sudah memberi lahan untuk UMKM itu kan dari hasil pendataan itu 149 itu UMKM yang bersetan dan 21 itu UMKM yang pakai motor, pakai gerobak, sehingga total keseluruhan berarti 170, Pak. Saat ini, Pak? Iya. Wow, keren. Sudah 171 UMKM. UMKM. Selain UMKM dan olahraga, ada apa lagi di sana? Nah, ini mungkin yang pertama di Indonesia, Mbak. Iya. Kita harus bangga juga. Car Free Day bisa belanja sayur langsung petik di petani. Wah. Ini mungkin satu Indonesia, saya nyari di Google nggak ada. Iya. Baru kita yang punya Car Free Day, orangnya bisa belanja langsung ke petani. Ya, dan ini yang diuntungkan juga petani. Omset untuk petani juga lumayan banyak. Ya. Terus sampai saat ini petani juga kompak, Mbak. Terus sekarang ini kan sudah mulai ditanami untuk tanaman hias itu sudah. Terus selain petani, kita melibatkan kelompok tani juga bentuk pelayanan publik, Mbak, dari dinas. Dari dinas itu kalau di Car Free Day Panorama, silahkan dinas di Kabupaten Temanggung memakai lahannya, tidak kita pungut biaya, gratis sampai listrik dan sampahnya. Wow, keren ya, Pak ya. Berarti sudah ada beberapa dinas dong ini yang sudah Sudah ada BPPKAD sudah. Iya. Terus dari puskesmas pasti Iya. tiap Car Free Day, terus dari Capil sudah Iya. pernah. Iya, baru beberapa itu yang. Tapi kami juga menginginkan untuk semua dinas kalau bisa terlibat di situ. Berarti berharap banyak layanan publik masyarakat bisa bergabung Iya. ya, Pak ya. Dan masyarakat ternyata sangat senang sekali dengan ada pelayanan publik. Contohnya kemarin pas Capil, Pak. Iya. Setiap Car Free Day berikutnya ditanyakan terus Capil lo nggak kesini lagi kan seperti itu. Nah, nih buat dinas Capil nih sudah banyak yang menanti loh di CFD Panorama. Lalu apakah ada kesenian juga, Pak? Yang ada ditampilkan di CFD sana? Oke, untuk sementara dari awal kita soft opening, grand opening itu kita memang belum melibatkan kesenian. Karena yang pertama kita pengennya tertata dulu, Mbak, tertata dulu. Terus paling kita dengan live musiknya. Berarti ada hiburan? Iya, pasti ada kalau hiburan live musik atau mungkin lomba-lomba anak kecil seperti itu, masih hal seperti itu. Tapi insya Allah nanti kita bisa ketemu di Car Free Day 19 Oktober. Iya. Sudah mulai ada kesenian. Karena kemarin pas Agustus mau kita isi kesenian, ternyata di desa kan banyak kesenian, Mbak. Iya, lagi pada panen kesenian Iya. nih bulan Agustus. Boleh disipil nggak, Pak, untuk besok tanggal 19 Oktober ya? Apa sih kesenian yang akan tampil? Bisa kami sampaikan bahwa besok tanggal 19 Oktober Minggu Car Free Day Panorama akan menampilkan beberapa kesenian di Kecamatan Ngadirjo, bisa nanti kuda lumping, bisa warok, juga bisa kubro, dan tetap kita tidak akan meninggalkan live musiknya. Wah, cukup banyak ini hiburan buat masyarakat Temanggung. Selain bisa berbelanja sambil menikmati pemandangan, sambil berolahraga, bisa menikmati kesenian yang akan tampil besok. Kira-kira pengunjung dalam setiap minggunya ini, Pak, ada berapa sih, Pak? Kalau dari hasil kita pendataan, kita kebetulan setiap petugas parkir, berapa kendaraan motor yang datang, berapa. Terus dari teman-teman yang dari panitia juga mendata itu sekitar kemarin itu yang tanggal kemarin, yang minggu kemarin ini sekitar 6.000-an, Mbak. Wow, banyak ya, Pak ya. Dari dalam Temanggung saja atau sudah merambah ke kabupaten kota lain?
ternyata Mbak dari Iya. IG-nya banyak yang nge-tag itu malah dari luar kota Mbak. Wow, berarti sudah terkenal ini ya, Pak? Ya kemarin juga sempat kami ngobrol, ternyata dari orang dari Jawa Barat Mbak, dari Cirebon mau wisata ke Jogja, ternyata mereka berangkatnya lebih pagi. Aku lebih pagi mau sarapannya di Car Free Day. Kebetulan pas mereka mau ke Jogjanya itu waktunya dipagikan lagi sehingga bisa sarapan di Car Free Day baru ke Jogja. Wow, berarti sudah bisa menjadi salah satu destinasi wisata. Kalau mau berkunjung ke Temanggung, jangan lupa mampir ke CFD Panorama. Tapi kita sudah membahas CFD Panorama, belum di-spill nih Pak. Kapan sih ini CFD Panorama itu sebenarnya setiap hari apa? Oh ya, CFD Panorama itu 2 minggu sekali. 2 minggu sekali, kita tinggal nanti di jadwalnya bisa minggu pertama, bisa minggu kedua, tapi nanti tetap 2 minggu sekali batas Car Free Day-nya itu akan hadir, karena kita tidak akan membuat Car Free Day yang 1 minggu sekali, karena persiapan akan lebih matang kalau 2 minggu sekali. Bisakah kita mengecek di sosial media ini kira-kira di mana? Sosial media Instagram kah atau di apa kita bisa mengecek kapan adanya CFD gitu Pak? Bisa. Di apa nih? Nanti kalau mau lihat Car Free Day-nya itu tanggal berapa, jangan bisa di IG-nya Car Free Day Panorama, bisa di TikTok-nya Car Free Day Panorama. Nanti di situ ada jadwalnya, apa keseniannya, apa hiburannya, nanti di situ bisa dilihat. Oh wow, sudah sangat informatif sekali ini Car Free Day Panorama. Lalu Bapak, apakah yang membedakan CFD Panorama dengan CFD yang ada di tempat lain di Kabupaten Temanggung? Kalau CFD di tempat itu rata-rata di tengah kota. Betul. Yang pertama. Terus di CFD di tempat lain itu biasanya waktunya sangat terbatas. Contohnya di Temanggung aja Mbak, jam 9 sudah harus selesai. Nanti kalau jam 9 lebih sudah banyak kendaraan. Car Free Day di tempat kita mulainya bisa lebih pagi, dari jam 5 izinnya sampai jam 10 siang. Wow. Itu pun kemarin sudah terjadi juga. Ternyata walaupun itu sudah dibuka, masih ada pedagang dan orang lewat pun pada jajan Mbak. Sehingga kami kemarin itu sampai bersihnya jualan itu sampai jam 1 Mbak. Karena itu lalu lintas lewat itu malah do jajan. Nggak jadi lewat dulu ya Pak? Iya, nanti dulu. seperti itu. Ya Bapak, kita tahan dulu pertanyaan selanjutnya. Kita nantikan informasi-informasi yang akan lewat setelah pariwara berikut ini. Tetap di podcast Kepoin Yuk. Halo Sobat Kominfo, kembali lagi di podcast Kepoin Yuk. Masih bersama dengan Bapak Tambun, inisiator dan ketua CFD Panorama Temanggung. Nah Bapak, tadi kan sudah dijelaskan tentang perbedaan CFD Panorama Temanggung dan CFD di tempat lain. Tapi saya masih ingin bertanya nih, panorama apa sih yang membedakan antara CFD yang ada di Temanggung dengan yang tadi dijelaskan ada di 6 wilayah di Indonesia? Ya, CFD Panorama Temanggung itu kita tahu sendiri, gunung besar berjejer itu kan hanya di Temanggung, Sindoro Sumbing. Iya. Kalau di CFD lain itu rata-rata perbukitan. Yang kedua pantai, terus ada sawah, hamparan sawah. Cuman tidak ada gunung 2, dan kita di CFD Panorama itu 2 gunung Sindoro Sumbing itu kelihatan secara simetris Pak. Wow, iya. Tengahnya jalan, nah itu yang membedakan yang lain, apalagi di mindset kita pun dari kecil kalau gambar melukis itu kan tetap 2 gunung. Betul. Jadi pasti akan mengingatkan masa kecil ya, dengan 2 gunung dengan jalan di tengah, kanan kiri sawah gitu ya Pak. Betul. Apalagi Pak selain gunung itu, apakah ada panorama lain yang bisa kita nikmati di sana? Ya, di sana
persawahan ada. Terus kalau yang dari utara ada sungai, yang dari selatan juga ada sungai. Nanti kan ada 2 jembatan besar itu. Iya. Nah itu kan di situ itu ada perbedaan kita dengan yang lain. Oke, Pak, menurut Bapak, apa sih manfaat kegiatan seperti ini bagi masyarakat, terutama dalam hal membangun kesadaran hidup sehat dan ramah lingkungan? Di Car Free Day Panorama itu kita mengadakan itu yang pertama tentang kebersihan juga. Karena di situ kita memang dari awal susah juga, tapi dengan berjalannya waktu, dengan dikasih semakin banyak tempat sampah, pola hidup bersih sudah mulai ada, muncul. Anak kecil sudah kita mulai didik ngambil sampah untuk ditempatkan di sampah itu sudah nganu. Terus untuk pola hidup sehat, memang sekarang itu lagi tren, Mbak. Banyak sekali orang itu yang dulu nggak pernah jogging sekarang jogging. Iya, betul. Apalagi dengan pemandangan yang bagus, seger itu, dan saya yakin karena banyak orang yang tanpa Car Free Day pun olahraga. Dengan Car Free Day mereka akan semakin semangat. Kalau lapar tinggal sarapan. Betul. Kan seperti itu, Mbak. Banyak udaranya segar, ya banyak pilihannya itu. Lalu Bapak, respon dari masyarakat terhadap pelaksanaan CFD Panorama itu seperti apa? Kalau respon masyarakat itu sangat antusias, Mbak. Kebetulan kemarin ada pembangunan jalan. Ternyata kita libur 1 bulan, Mbak. Kita libur 2 kali event, dan ternyata kita di Japri, Pak. Dinantikan. Iya, dinantikan sekali. Dan karena pembangunan jalan kita juga masih berpikir nanti kalau pengaspalan jalan gimana, kita mau berhenti lagi atau enggak. Kasihan juga UMKM-nya, banyak juga UMKM yang mengandalkan itu, Mbak. Karena omset UMKM kan juga banyak, Mbak. Bisa dalam 1 kali jualan itu ada yang 2 juta, 3 juta. Wow, banyak ya. Dan kemarin tuh yang katanya sepi aja dapatnya 1.100.000 itu sepi. Keren sekali nih berarti pertumbuhan ekonominya. Kebetulan pas pengaspalan jalan kami juga ketemu, Pak Camat ketemu dengan pemborongnya, dan dengan adanya Car Free Day, beliau kebetulan pas jajan itu tahu keluhan dari pedagang yang jualan di Car Free Day. Iya. Sehingga alhamdulillah kita dapat support dari pemborong jalannya. Itu kalau Car Free Day Panorama pas ada event itu, pengaspalan akan dimulai jam 10. Berarti setelah Car Free Day baru akan pengaspalan akan dimulai jam 10. Iya. Lalu untuk masyarakat Ngadirjonya sendiri secara luas, bukan hanya masyarakat di desa sekitar, apakah sudah mulai tergerak untuk bergabung bersama CFD Panorama ini? Sebetulnya kan lahan itu kita sediakan, Mbak, untuk 20 desa itu. Wow, banyak ya, sudah kita sediakan gratis, tapi karena mungkin di intern desanya kita nggak tahu karena nggak ada UMKM atau apa, tapi saya yakin itu karena supportnya dari masyarakat kurang dengan ada itu, padahal digratiskan lah. Setelah Car Free Day 1 kali soft opening terus grand opening lah, mereka akhirnya mulai titip, Mbak. Kami perbolehkan silahkan titip produk, tapi standnya sudah tidak ada karena sudah penuh. Kita juga dibatasi hanya 170. Tidak bisa menambah. Tidak bisa menambah karena lahan yang sebelah utara itu untuk dinas semua kalau mau buat pelayanan untuk masyarakat. Jadi untuk desa-desa yang belum bisa punya stand sendiri, sementara boleh menitipkan standnya. Iya, menitipkan produknya ke stand-stand masing-masing. Lalu Bapak, apakah kegiatan CFD ini juga dimanfaatkan untuk memperkenalkan layanan digital pemerintah desa kepada masyarakat? Ya, coba kendalanya kalau di sana kan bisa, kalau misalnya Capil tentang pelayanan digitalnya bisa, kalau BPKAD tentang pajaknya juga bisa. Mungkin kalau di sana itu ada jaringan internet, Pak, itu bisa menjadi tempat berkumpulnya masyarakat juga, karena memang di sana kalau pasang internet susah, Mbak, karena belum ada jaringan internetnya. Sehingga banyak orang repot juga kalau pas nggak ada paket atau apa. Ya juga mohon kepada Kominfo, monggo Bapak Kominfo bisa disupport ini ya, Pak. Disupport di jaringan internet itu. Iya. Wah, ini PR ini Bapak-bapak dari Kominfo diminta bantuan internet di CFD Panorama. Bapak, apakah rencana untuk memperluas atau mengembangkan CFD Panorama ke wilayah lain yang ada di Temanggung? Apakah ada? Sementara tidak ada, Mbak, karena kami juga untuk membuat Car Free Day itu kan juga risetnya lama, Mbak. Tidak hanya sebatas kita nutup jalan
jualan gitu Jualan enggak itu ya? kan enggak, kita risetnya sudah lama, berapa pengunjungnya, apa yang ada di situ kan seperti itu Mbak. Iya. Terakhir Pak, pesan untuk masyarakat agar terus mendukung dan bisa ikut meramaikan CFD Panorama. Nggih, kepada masyarakat Kabupaten Temanggung seluruhnya, monggo kita dukung dengan adanya CFD Panorama ini. Anda bisa sehat. Yang jelas kalau di CFD Panorama tetap kita jaga kebersihan, kita tetap buang sampah pada tempatnya, dan manfaatkan pelayanan publik dari dinas-dinas terkait di Kabupaten Temanggung. Selalu dukung kami agar kami bisa berjalan. Tanpa panjenengan kami tidak akan mungkin bertahan. Terima kasih Pak Tambun informasinya tentang CFD Panorama ini yang membuka wawasan kita terkait dengan kegiatan hari Minggu daripada mager di rumah. Iya. Kita bisa olahraga, kita bisa menikmati makanan khas Temanggung, kita bisa berbelanja sayuran, dan kita bisa menikmati hiburan yang sudah disediakan. Terima kasih sudah mau hadir di studio kita. Semoga bisa bertemu di lain kesempatan, Amin. bisa mengobrolkan informasi-informasi yang lainnya. Oke, Sobat Kepo, tidak terasa sudah berada di penghujung episode. Nantikan episode-episode kita selanjutnya tetap di podcast Kepoin Yuk.